Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun hanya di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, menolong, bahkan memelihara hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau suci kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, ini kami penuh dengan keterbatasan. Namun ajarilah kami Tuhan untuk mempergunakan setiap talenta kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selama hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau
Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui, kami percaya itu semua karena ada penyertaan dan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami kembali lagi rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami pun juga dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan akan perenungan firman Tuhan saat ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu saja dalam situasi atau keadaan saat ini ada begitu banyak berita gitu ya, atau cerita yang seringkali kita dengar atau kita mungkin lihat atau kita terima, baik itu melalui media sosial, bahkan secara nyata kita mendengarnya. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu di dalam bagian ini ketika ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak berita yang kita dengar, ya apalagi didukung dengan teknologi atau kemajuan akan informasi yang ada saat ini, baik itu dari ujung dunia atau ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain pun, berita itu bisa tetap tersampaikan dengan baik. Bahkan kita bisa menerimanya dengan begitu cepat. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, cuma dikasih Tuhan yang menjadi masalahnya di sana, yaitu bagaimana ketika berita itu tersampaikan atau berita itu kita dengar, apa yang menjadi respon kita, gitu ya? Apa yang mungkin akan kita lakukan dari berita yang kita dengar itu? Oleh karena itu di dalam bagian ini menjadi satu bagian yang begitu penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang atau anak-anak Tuhan yang bisa menjadi seorang pendengar yang benar-benar baik? Oleh karena itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai yang ke-27, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul yaitu pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan keselamatan. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini benar-benar mau kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, serta teman-teman yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini sedang berbicara yaitu tentang pelaku firman.
Nats yang baru saja kita baca bersama merupakan bagian dari surat Yakobus kepada ke-12 suku perantauan, gitu ya. Di perantauan yang menjadi suatu peringatan kepada mereka pada saat itu, secara khusus berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai orang percaya, ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus, kita pasti mengenal dengan yang namanya satu ayat, bagaimana iman tanpa perbuatan pada dasarnya itu mati. Bukan berarti Yakobus sedang menekankan akan perbuatan baik itu atau tindakan itu, lalu mengabaikan akan iman atau keselamatan itu sendiri. Bukan, tapi justru sebaliknya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang yang bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan, maka ia harus menyatakan itu di dalam perbuatannya. Dia oleh karena itu, dalam bagian ini Yakobus mengingatkan kepada jemaat di ke-12 suku di perantauan pada saat itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di dalam bagian ini mari kita akan sama-sama merenungkan bersama, yaitu sebagai pelaku-pelaku firman, itu apa sih yang seharusnya kita miliki. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan, yaitu pendengar yang baik. Menjadi seorang pendengar yang baik. Hal pertama yang paling penting bagi kita orang-orang percaya, yaitu adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Sebagai pendengar yang baik, maka hal yang pertama yang dalam bagian ini yang penting, yaitu cepat untuk mendengar. Ya, di ayat 19 di sana dikatakan bahwa, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Yakobus mengingatkan dalam bagian ini bahwa menjadi seorang percaya, hendaklah dia adalah seorang yang harus cepat untuk mendengar akan perkataan, apalagi itu adalah firman Tuhan. Bukan berarti Yakobus sedang berbicara jangan sampai tidak cepat mendengar. Tapi bagaimana mereka harus benar-benar cepat untuk mendengar firman itu. Mau menjadi seorang pendengar itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Sama seperti seperti kalau kita sedang bekerja atau sedang melakukan aktivitas yang namanya sedang menunggu. Hal yang paling tidak menyenangkan mungkin, gitu ya. Apalagi menjadi seorang pendengar. Tentu saja itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang pendengar, dia haruslah menjadi seorang yang mungkin duduk diam dan mendengarkan apa yang harus ia dengar itu dengan baik. Oleh karena di dalam bagian ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, hendaklah kita mau cepat untuk mendengarkan perkataan firman itu sendiri. Kebenaran firman Tuhan yang senantiasa diberitakan, senantiasa disampaikan. Sudahkah kita mau mendengarnya dengan cepat? Oleh karena itu di dalam bagian ini, apa sih yang dimaksud untuk bagaimana kita cepat untuk mendengar? Bapak Ibu dikasih Tuhan serta teman-teman dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita seharusnya bisa menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan untuk dapat mendengar atau menerima akan firman Tuhan itu. Ya, tetapi dalam bagian ini kita tentu harus hati-hati. Berhati-hati. Dalam arti apa? Kenapa kita harus berhati-hati? Yakobus sudah mengingatkan dalam bagian ini, sebagaimana kita harus menjadi orang yang cepat untuk mendengar, tapi harus apa? Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Seringkali kita hanya bisa mendengar atau mau mendengar, lalu kita langsung cepat meresponnya, gitu ya. Entah itu marah, entah itu mungkin dengan satu senyuman, atau kita tanpa berpikir panjang, gitu ya, kita langsung cepat berkata-kata. Tapi dalam bagian ini Yakobus mengingatkan bagaimana ketika firman itu kita dengar, kita mau mendengarnya dengan baik. Sehingga bukan berkata-kata yang keluar dari mulut kita, atau kata-kata yang begitu cepat keluar dari mulut kita tanpa kita memikirkannya, atau amarah yang mungkin cepat untuk terlihat ketika kita mendengarkan firman itu. Tapi hendaklah kita mau belajar bagaimana kita mau untuk cepat mendengar. Mudah bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rasa memang kembali lagi tidak mudah. Tapi itulah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya
Apalagi ketika kita menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Hendaklah di dalam bagian ini kita mau terus menjadi orang-orang yang rindu dan peka akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam bagian ini, bagaimana firman Tuhan yang kita dengar itu seharusnya kita renungkan atau pikirkan terlebih dahulu. Merenungkan kebenaran firman itu. Karena itu kita mungkin sering mendengar, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mendengarkan firman Tuhan lalu merenungkannya. Itu bukan menjadi bagian satu rutinitas begitu saja Bapak Ibu, tapi menjadi bagian bagaimana kita belajar untuk mencerna, untuk bisa benar-benar berpikir, benar-benar merenungkan apakah benar firman Tuhan yang sudah saya dengar ini. Karena itu ini menjadi satu bagian yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sudahkah kebenaran firman Tuhan itu kita dengar dengan cepat dan kita benar-benar mau memikirkan, merenungkannya dengan baik? Atau sebaliknya, emosi kita atau luapan hati kita yang mungkin dalam tanda kutip sedikit menyakitkan bagi kita, lalu kita marah. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi satu bagian begitu penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, tidak heran jika ada begitu banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan atau mungkin melakukan kejahatan, marah karena amarah mereka yang meluap-luap. Hanya karena mereka sekedar cepat untuk mendengar, tapi tidak mau merenungkan kebenaran firman itu. Oleh karena itu, bagian yang kedua yang begitu penting, bagaimana kita mau memiliki sikap rendah hati ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik. Bukannya sekedar cepat mendengar, tapi ketika kita menjadi orang yang cepat mendengar, maka di sana kita harus memiliki kerendahan hati. Artinya apa? Bagaimana kita mau menerima firman itu dengan baik. Sebab firman Tuhan itu dapat menuntun kita di dalam kebenaran. Sehingga di dalam kehidupan kita, melalui kebenaran firman Tuhan itu, kita benar-benar dapat terus bertumbuh dari hari ke hari. Oleh karena itulah di ayat 20 di sana dikatakan bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena seringkali amarah manusia hanya berdasarkan pengertiannya sendiri, bukan pengertian Allah. Oleh karena itu, biar dalam bagian ini kita mau berhati-hati. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah seorang yang benar-benar cepat mendengar dan milikilah kerendahan hati. Oleh karena itu, bagian yang kedua sebagai pelaku-pelaku firman, yang kedua yaitu bagaimana kita memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang benar di ayat 22 sampai ke 27. Respon yang benar adalah bagian kedua yang juga sama pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar menjadi seorang yang mau mendengarkan, merenungkannya lalu selesai begitu saja Bapak Ibu. Tapi apa yang menjadi respon kita ketika kita sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu? Di ayat 22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bagian ini mengingatkan kita sama seperti istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya bahwa kita hanya sekedar atau sebatas sebagai pendengar saja, lewat begitu saja apa yang kita sudah dengarkan. Sebagai orang percaya, menjadi seorang pendengar yang baik itu adalah hal yang baik, tetapi alangkah lebih baiknya lagi dan seharusnya kita juga memiliki respon yang benar. Respon yang benar itu seharusnya merupakan hasil dari bagaimana kita mendengarkannya atau mendengarkan firman itu dengan baik. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Artinya firman Tuhan itu juga bisa untuk mengajar kita, bisa untuk mendidik kita, bahkan juga bisa menegur kita atau orang-orang
percaya ya, yang berada dalam kesalahan, sehingga dia tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Itu menjadi bagian begitu penting di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita seharusnya melakukan firman Tuhan itu. Yakobus memberikan gambaran jika kita hanya sebagai pendengar saja, maka itu sama halnya kita seperti seorang yang mengamat-ngamati muka kita di cermin. Ya, setelah ia pergi atau setelah kita pergi, sudah lupa bagaimana rupa kita. Baru saja mungkin kita berada di depan cermin, lalu kita merapikan rambut kita gitu ya. Oh, mungkin bagi ibu-ibu memakai lipstik dan sebagainya, merias mukanya. Setelah itu dia lupa ketika dia sudah pergi dari cermin itu. Sama seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita tidak mau melakukannya, itu sama seperti kita melihat rupa kita di depan cermin, dan ketika kita pergi, kita lupa seperti apa rupa saya, seperti apa muka saya. Lupa begitu saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Sebab dengan kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita sedang belajar untuk tidak melupakan firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengingat firman Tuhan itu? Lakukan firman itu setiap hari, setiap saat, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tentunya dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, bagaimana kita mau terus bertekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan firman Tuhan itu. Kita semua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teman-teman yang kasih Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi, memang kita harus akui bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti karena itu bukan hal yang mudah, maka kita tidak mau melakukan akan kebenaran firman itu. Justru di sanalah kita mau belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik, dan kita mau melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Menjadi satu bentuk respon kita yang benar, respon kita yang tepat akan firman itu. Sehingga di dalam kehidupan kita dapat terus bertumbuh. Karena itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan dan teman-teman dikasih Tuhan, mari kita semua mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan menjadi seorang pendengar yang baik dan memiliki respon yang benar, yaitu dengan melakukan atau menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Agar dengan itu semua kita dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar, dan biar firman-Mu ini Tuhan menjadi satu bagian-Mu lagi mengingatkan kami. Bagaimana kami mau menjadi seorang percaya atau sebagai orang-orang Kristen yang mau cepat untuk mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami benar-benar mau mendengarkan firman itu dengan baik. Dan kami mau memiliki satu respon bagaimana kami mau melakukan firman itu. Oleh karena itu Tuhan, Kau tolong kami itu bisa benar-benar menjadi seorang pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukanlah hal yang mudah Tuhan, mungkin di situasi atau keadaan saat ini. Ada begitu banyak hal yang mungkin lebih menggoda kami, yang lebih menyenangkan hati kami, yang mungkin kelihatannya lebih pasti untuk kami peroleh atau kami dapatkan. Tapi biar firman-Mu ini Tuhan menjadi satu bagian mengingatkan kami bahwa hal ini atau kebenaran firman-Mu adalah satu hal yang begitu penting di dalam pengenalan kami akan Engkau, di dalam pertumbuhan iman kami. Karena itu Tuhan, Kau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi doa kami serahkan doa ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu serta teman-teman yang kasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami.
dari hari ke hari kami dapat melewati kehidupan kami dapat terus merasakan akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Karena itu Tuhan, saat ini kami juga rindu dapat terus menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, biar Tuhan yang akan mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan kami, layakan kami Tuhan, untuk kami dapat menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan yang tetap terus menolong dan menopang bangsa ini. Tuhan yang tetap terus memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia, melalui pemimpin kami, pemerintahan kami. Biar ada hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan yang tetap terus menyertai dan menaungi mereka, sehingga mereka benar-benar dapat terus melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin dengan baik, sehingga bangsa kami itu dari hari ke hari dapat menjadi lebih baik lagi, dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap persoalan, tantangan dihadapi oleh bangsa kami, khususnya di beberapa minggu terakhir ini Tuhan, yang sering kali terdengar kabar akan bencana alam yang terus-menerus terjadi di bangsa kami. Bahkan di beberapa daerah ada musim hujan yang cukup mengkhawatirkan karena berdampak pada bencana banjir. Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau, biar Tuhan yang akan tetap terus menolong, Tuhan yang tetap terus memampukan pemimpin kami, pemerintahan kami, bahkan akan setiap kami masyarakat Indonesia yang ada. Tuhan juga berikan kami hati yang tetap bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah kami dengan baik, sehingga kami dapat melalui akan setiap kesulitan, khusus dan bencana alam yang ada itu dengan baik. Tuhan tetap terus kuatkan mereka berdua Tuhan, dan tetap terus hiburkan mereka, karena mungkin menjadi satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap terus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam masa-masa saat ini Tuhan. Biar di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini pun Tuhan, biar melalui anak-anak-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia ini pula Tuhan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati mereka, memampukan mereka agar tetap dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa kami, sehingga melalui kehidupan mereka dapat memiliki satu dampak yang baik, dampak yang benar-benar dapat terus menyatakan akan kebaikan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk setiap jemaat Tuhan, biar akhirnya Tuhan juga terus menopang akan setiap jemaat, baik di dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga mereka Tuhan, relasi mereka satu dengan yang lain, pekerjaan usaha mereka Tuhan, kesehatan mereka, bahkan juga untuk masa depan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan yang tetap terus menopang mereka semua. Kami percaya pada adalah Allah yang setia, Allah yang tetap terus menolong dan menyertai anak setiap kami. Dan biar kami tetap mau terus melihat Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan sendiri akan menjalani seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu.
dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakmu, namun kehendakku. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia. Ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kami juga menjalankan atau mengikuti akan ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan akan persembahan kami. Biar Tuhan yang kiranya memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat digunakan bagi pekerjaan pelayanan, khususnya di gereja di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis kami yang akan mengelolanya. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan memampukan mereka dalam mengelola persembahan yang ada. Sehingga biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami. Dan kami terus menyerahkan akan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan akan tetap terus memimpin, menuntun dan menyertai akan hidup kami. Dan biar berkat damai sejahtera, sukacita dan kasih daripada Allah sendirilah yang akan tetap senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.